pun ini monggo di mana nih bareng-bareng. Terus niki wahyu Allah, jadi wahyu Allah tentang sing terkait makanan sing memabukkan. Kalau mulai saking keterangan fikih, bahwasanya minuman khamr itu haram. Kalau mulai saking keterangan fikih, khamr itu haram. Khamr itu rin-rin itu persan anggur yang memabukkan. Asirul inam, ya, sesuatu yang dibuat saking apa persan apa anggur. Pada kadar tertentu bisa memabukkan. Kemudian hukum khamr yang dari minuman apa persan anggur niku terus menjadi umum, menjadi kullu ma yukhamirul aqla, setiap yang memabukkan baik itu dari napa persan anggur napa liyane kados pil koplo putau sabu-sabu itu semuanya haram. Jadi semua muskir sing alladhi yukhamirul aqla. Ini kalau cerita fikih ya. Jadi fikih itu sing dipakai kan Quran, hadis, ijma' napa? Iya. Tapi kemudian jadi masalah begini, misalnya kan yang ada dalilnya, gitu. Mujma'ala itu kan khamr itu min asiril inab. Ini itu pertanyaan anggur sing sampai memabukkan. Tapi kemudian cara kaidah usul fikih kan al hukmu yaduru ma'ilati wujudan wa adaman. Berarti kalau faktor asirul inab ya, pertanyaan anggur itu faktor yang memabukkan. Berarti apa wae sing mabukno nggih napa? Haram. Jadi kados putau, sabu-sabu dan sebagainya, cekil koplo dan sebagainya. Cuma terus kemudian menyisakan pertanyaan mubah. Lah saiki nek ana wong mangan overdosis utawa ngombe barang halal tapi over. Ya terus jelas-jelas dadekno mabuk. Soale kok kakean mangan tape. Nggih. Utawi orang yang sudah jelas-jelas darah tinggi. Mangane daging wedhus berlebihan sehingga gliyeng-gliyeng setengah mabuk. Atau mangane garam kakean nganti setengah apa? Mabuk. Dan itu kelemahan kias. Sebab itu banyak mazhab dalam Islam yang tidak menggunakan kias. Karena kias itu ketika dibuka itu nanti akhirnya liar. Lah pas liar ini nggak terkendali. Sebab itu banyak istilahnya orang yang mungkirul kias. Orang-orang kelompok-kelompok yang anti kias. Karena kias itu ketika dibuka, ini ku cara pemahamannya terus liar. Ini ku wonten subjektivitas sesuai mazhab masing-masing. Ya, sebab itu jadi nak sama nak manani khamr asal usulnya khamr kita kados teng surat Yusuf ini aroni asirun Allah khamr. Jadi sesuatu sing saking asiru saking persan anggur. Ini malah itu secara fikhiyah. Ya, jadi secara fikhiyah itu khamr itu begitu. Kemudian ada kaidah setiap apa saja yang memabukkan dia diarani khamr, dia berarti haram. Terus maisir itu totoan. Riyen ya totoan ngangge kuda, balapan kuda dan sebagainya. Terus saat ini ngangge gaple, ngangge macam-macam totoan, terus ngangge tebak-tebakan kados SDSP sampai macam-macam sampai saat ini togel dan sebagainya. Itu semuanya dikatakan apa? Maisir. Terus ansot itu cara saat ini tempat sakral, ini tempat yang dikeramatkan, yang disucikan. Terus kalau bolak-balik matur, manusia itu makhluk religi, makhluk paling religius ya manusia. Jadi tiang Arab itu meskipun jahiliyah, bedino nopo nak dakok tempat-tempat yang ape digunggu dinasik itu nak raneng pinggire Ka'bah gak marah. Jadi dia ini ya jahiliyah, tapi ketika nonton nasib itu tidak jauh-jauh dari tempat-tempat yang disakral. Ini kasus nopo Ka'bah. Terus wong Arab itu nak riyen teng jahiliyah mboten tiyang Arab sedanten ya tiyang Yahudi, tiyang Kristen ya sami dalam hal ini. Jadi kados tipak gua Maria napa teng tembok ratapan. Sampai saiki nek tembok ratapan nak bek surat. Wong Yahudi nak duwe karep nasibe ditulis ning surat terus didakok teng tembok napa? Ratapan. Ya sami wong Islam ndonga meneng kene ya ora pangeran, tapi iso nuwangis nek ngarepe napa? Ka'bah. Lah terus tenggene wadah-wadah niku ditulisi. Jadi misalnya ditulisi teng kertas amarani Rabbi, Tuhan menyuruhku. Terus nahani Rabbi, Tuhan melarangku. Terus sing kita netral. Terus dikocok, ndek nek ape lunga to nentokno hal yang penting ngambil salah satu. Engko tepaan nak nahani Rabbi berarti gak gitu. Nak amarani Rabbi berarti
Kuda itu jenenge azlam. Darani kuda atau istiqsam. Wadah sing ngundi napa? Nah, kalau tak cerita. Semua itu kata Allah itu min amali setan. Itu semua itu perilaku setan. Itu tadi. Jadi Khomer jelas mari mabuk. Terus pengundian nasib dengan tulisan-tulisan ngoten itu mari kurapat, mari bid'ah, kurapat, syirik dan sebagainya. Terus fastanibuhu la'allakum napa? Begitu. Wau kelompok matur itu keterangan secara fikih. Jadi secara fikih itu memang begitu. Kemudian ada sisi-sisi lain yang kenapa perilaku itu dikatakan rijsum min amali setan. Ya, satu jejemberan sing min amali setan. Fatanibuhu la'allakum napa? Terus diterangno pangeran innama yuridu syaitan ayyuki bainakumul adawata wal bughda bil khamri napa wal maisir. Setan itu menghendaki bahwa manusia dengan sering nyabu, sering mabuk-mabukan itu dengan sendirinya akan sering bertentangan. Jadi belum balik malih tentang hukum kias. Wong nyabu, nggih, karena setengah mabuk itu tersinggung titik nggih dosa terus melakukan kekerasan. Itu mabuk yang secara fisik, kayak minum putau, minum sabu-sabu dan sebagainya. Tapi kadang bener hukum kias itu tadi. Wong mabuk kekuasaan, atau mabuk rebutan proposal, itu tersinggung itu karang. Lalu itu ketok bener kias, bahwa Khomer tidak harus dimaknani mabuk putau. Mabuk putau ya karang, mabuk kekuasaan ya karang. Itu podo-podo jadi pak, anggeris mabuk, yuki ubena kumul adawatan apa? Batas. Kowe mabuk cewek itu karang podo kancane. Mabuk proposal kekuasaan ambisi kiai, yo mari tukaran mbek podo perebut proposal. Kowe ambisi mimpin, ambisi kiai nganti mabuk yo mari tukaran antar nopo? Kiai. Nah, iku lho cerita. Sebab itu ning gone Ihya sampean delok ngene, teng kitab tafsir. Itu Sayyidina Ali nak ngelem awake dhewe niku. Inna hauna uluman jumatan lawajatu hamalatan. Ning dadaku lho ilmu ada, tapi tak golek sing pantes nampa ora ono. Mergo kebeken ilmu dari Sayyidina Ali. Lah itu ketika Imam Ghazali ulama-ulama ditafsirkan bahwa Nabi itu pernah dawuh innalil Qur'ani dhahran wa batnan. Quran itu punya sisi zahir, juga punya sisi apa? Batin. Sisi zahir misalnya khamr itu tadi, putau, sabu. Karena mabuk habis nyabu, tersinggung dikit gitu tukaran kados berita-berita besar terekam maksudnya agar kekerasan apa boleh gak do. Tapi kemudian makna batinnya ya apa saja yang bikin kita mabuk. Mabuk kekuasaan, mabuk kepemimpinan, mabuk dunia rebutan warisan, proposal. Iku ya mari yubi ben aku mul adawatan apa? Ya sama itu jika melahirkan kebencian. Itu jenis batnan. Sebab itu semua ulama tafsir sepakat ilmu Quran umpama walau annama fil bahri seperti walau annama fil ardi min sajaratin aqlamu wal bahru yamuddu min ba'di sab'ati abhurin mana fitat apa kalimatullah. Jadi ilmunya Quran itu andikan semua tanaman jadi pena laut jadi napa mangsine cara kiai kuno niku ora ngarah selesai lah mana fitat napa kalimatullah. Karena itu tadi seperti yang dikatakan Sayyidina Ali ngriwayat saking Nabi teng Ihya teng kitab-kitab terangno innalil Qur'an dhahron apa? Batas. Jadi ada sisi zahir ya ada sisi apa? Batin. Meskipun aliran batiniyah terlalu memaksakan Quran pakai makna batin itu juga sesat nanti. Tapi terlalu maknani zahir juga sesat. Ya itu tadi harus balance, harus seimbang untuk maknani dhahron apa? Batas. Misalkan ampun ngaji hikam itu kan sering, hikam itu mengutip satu ayat itu yang tidak makna zahir. Misalnya ngeten, dalam diri manusia itu kan ada junudul malaikat, yaitu yang memerintahkan kebaikan, juga ada junudul iblis yang memerintahkan keburukan. Mana tentara-tentara itu yang menang, yaitu yang menguasai. Kemudian hikam itu yang mengutip dalil innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha napa adillah wa kadzalika ya. Itu dulu kan secara fisik. Ketika Bilqis menerima surat dari Sulaiman lewat burung hudhud, dia minta saran pengawal-pengawalnya. Aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amron hatta tas. Coba putuskan, saya ini harus tunduk sama suratnya Sulaiman atau saya harus bikin perhitungan.
Absuni fi amri ma kuntu qati'atan amron hatta napa. Jadi Bilqis itu seorang ratu sing tenggene raja Sabak. Dan ini dari Yaman. Ya, laqad kana li sabain fi maskanihim napa? Ayat. Ketika Nabi Sulaiman kirim surat Imad Hudud itu kan intinya saya adalah raja tertinggi. Sebab itu raja-raja kecil harus tunduk pada saya atas nama Tuhan. Ini suratnya kan inni ulqiya ilayya kitabun karim wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Pun ketika diwaca dari Bilqis, saya tidak akan memutuskan ini kecuali kalian ikut menyaksikan. Maksudnya ikut memberi masukan. Nah, jadi pasukannya sing kuat-kuat, pasukannya Bilqis sing kuat-kuat. Cara cerita-cerita jin-jin Aladin barang ini, kulo ngene sing bisa ngangkat gunung. Mergo nek cara Kiai Jawa ora ngoten. Jin sing mantep sing kok Baghdad. Nek ana wong kejinan itu ditekakno jin kok Baghdad. Mergo jin lokal nak trimo jin ketangga jin kene kan kalah. Oh, ngono wae mau mitos. Jin kalah di pangeran niku sing karuan aneh-aneh. Ngobati penyakit jin. Kula dikonco tukang ngobati penyakit jin niku nak nyuwuk suwi ra mari-mari. Bareng wonten sing kejinan kula paran nek iso mari tanglet. Gus kok mati sampean. Tapi oke kesuwen nek ana jin kebadan. Aku langsung nunjuk tulung pangeran nek malah cepet. Mana aneh. Oh, makanya ilmu ngoten niku butuhe gaya tok. Asline uripku sederhana, agama iku gampang. Ayo juga butuh nangis ya, ngenteni ketemu Ka'bah. Butuh takwa pangeran saiki akan nah. Ngenteni bar kaji bareng. Ngono ku digawe angel senengane. Apa nangis eling pangeran ngenteni ziarah Wali Songo. Mulai saiki ya eling kan gak apa-apa. Lah kok ya eling meneh pas ziarah maksudnya. Walhasil intinya niku ketika Bilqis niki cerita Zoran Wabatnan. Ketika Bilqis itu minta saran dari pasukannya kan qalu nahnu ulu quwati wa ulu ba'sin napa sadidin wal amru ilaiki fanduri madza tak. Kita ini pasukan yang sangat kuat. Jadi milih saja berhadapan. Arah pasukannya milih saja berhadapan. Nahnu ulu quwati wa ulu ba'sin napa sadidin wal amru ilaiki, keputusan terserah jenengan sebagai ratu. Tapi dari Bilqisnya pakai filosofi ini niku innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliya napa adillah. Suatu kerajaan ketika masuk satu perkampungan itu pasti merusak. Dan wa ja'alu a'izzata ahliya adillah. Kaum yang dulu terhormat menjadi sangat terhina. Misalnya kasus Indonesia yang dijajah Belanda, dijajah PKI. Misalnya kiai itu tokoh paling terhormat. Ketika kalah kan yang paling dinistakan. Ciri utama penjajah adalah yang paling diburu adalah tokohnya. Tokohnya harus dilemahkan dulu. Jadi wajalu aizzata ahliya napa adillah. Orang terhormatnya dibikin adil. Itu makna fisik, makna zahir. Memang rata-rata ahli tarikh mengatakan bahwa ayat itu fi qissati Bilqis ma'a Sulaiman. Dan kemudian makna batnannya, makna batinnya ya seperti hati. Ati rak ngoten. Kowe nak lagi umat iblis. Cek kiai lah nak umat iblis. Buaya ora iso beda rondo, ora iso fisik urip lara kabeh. Wong ning donya pisan kok ngono dilarang, ngene dilarang. Ini bayang sing enak wis pokoke kelon delok wong wedok. Pokoke sing ngoten-ngoten iku maksiat sing mesum. Dan itu dia saat umat setane, manusa saat umat ora iso bayang enake salat ku ning ndi. Enake religi batin sing sifate religi ku ning ndi. Nglaji umat edane. Jadi bayangno enak ning klub ning nggon-nggon Mak. Tapi sama, ketika kamu sudah berhasil lazat ma Allah, kamu berhasil munajat ma Allah, berusaha, wes berhasil wajadah halawatal iman. Misalnya pas sujud nang pangeran, pas tahajud, kowe iso nikmati munajat nang pangeran, kowe ya janggal. Enak kelas ngopo. Wes gak kepikiran barang-barang maksiat, kok nganti kepikiran kepengen maksiat. Bayang enake mboten saged. Pas umat Islam itu gitu. Enggak sekian detik kita akan pernah begitu gitu. Baik yang biasa maksiat lah, entah sekian detik mesti pernah. Nikmati saat-saat bener-bener ladzatut ta'at. Lalu kalau Rian wingi ngomong dengan Mas Romanto, wong Islam itu berhasil di kerajaan Solo. Mergo kerajaan itu sebetulnya yang paling menyelamatkan umat Islam sampai maksiat. Itu yang dimaksud inna sholata tanha 'anil fahsya'i napa?
Jadi kowe nek wis salat puncake lazat mak Allah kowe iku janggal nek mati liya-liya iku janggal. Kowe mau nikmati salat nikmati ya Allah pada akhirnya saya hanya kembali kepada Engkau. Kowe sujud kula mulai lahir sing wujudno nggih jenengan sakniku urip gabek jenengan sok ben mati ya balik teng jenengan inna sholati wa nusuki wa mahyaya itu kan ketika saat itu hadir itu pikiran aja terlalu blas. Apalagi sampai nek mati napa mak? Iku nunjukno ati iku mok sitok-tok ketika nikmati kebaikan yo bener-bener janggal mek maksiat. Tapi ketika umat mesume umat ediane yo janggal mek taat. Misalnya wong biasa nakal ya nek didike kok rugen topos. Tapi nek pas taat ge ngoten manusa. Lah dunya pisan udah maksiat lho. Lah iku makna batinnya itu tadi innal mulu kaida dakhalu qaryatan dakhalu qalban. Jadi satu kerajaan ketika masuk satu hati mesti menggusur yang lain. Jadi cara makna bebasnya mesti menggusur yang lain. Begitu juga Nabi nak isdawa ya ana dzoron wa batnan. Misalnya Nabi ngendikan la tadkhulu malaikatun baitan fihi kalbun ausu ratun. Jadi malaikat itu tidak masuk rumah yang di situ ada anjing atau gambar. Itu rata-rata ulama makna zahirnya ya rumah anjing. Makna batinnya itu tadi hati seneng kono kemrungsung. Jadi kalbun itu mak. Jadi serah di duwe arep-arep terus iku serang arep lebon rahmat. Pamane arep-arep duit gede. Untuk saya ketahui wajib arep-arep duit 10 juta malah kemrungsung kalbun kabeh rumah tenan. Enggak macam kalbun itu simbol sangka tomak. Mengenai agar Quran nyebut tomak itu sama saluhu kama dalil kalbi itahmil aliyat atau tatrubun apa? Ya asu itu pas dhewean rambut sentak melet-melet kok sentak mlayu ya mbek napa? Nah itu la tadkhulu malaikatun baitan fihi kalbun. Malaikat tidak akan masuk rumah ati sing ning kono ana kalbun, ana mental tomak. Ya tomak itu tidak harus dengan uang. Harus entek. Jale karo kula mulang jenengan terus tomak, kepengin dihormati, kepengin sampean mau ngiyekno aku tok ra ngiyeki liya iku ya kalbun iki. Nggih biasa mawon. Makanya orang itu harus dilatih menghadirkan Allah bahwa saya mengajar ini karena amrullah. Allah menyuruh saya mengajar. Dan fa'asyuhu ya alam. Jadi sampean harus niru para nabi dulu. Nabi dulu tiap dakwah kampanyane la as'alukum alaihi ajra in ajriya illa alam. Tiap mulang tiap dakwah ngono. Aku ora arep-arep diopahi in ajriya illa alam. Tak arep-arep opas sangka apa. Ya saya kira wani gantinya. Tapi kita disyariati gitu tadi, disyariati kok sidik nih. Ini wow nih, banyak kiai yang ketemu umatnya pas mulang tok. Mergo angger terlalu terbuka, ujung-ujungnya terkompensasinya terus dunia. Nah, sebab itu ya banyak ulama yang membatasi diri pas mulang tok, pas sholat tok. Karena kalau dituruti terus ini kok rawan gak in ajriya ila alam wah. Nah, itu kan rawan, karena rawan tidak mesti begitu. Tapi agak-agak ngono, sudah rawan tuh. Ya itu jenengin apa? Innalil Quran dohron apa? Sebab itu saya finali saking diirim. Inna hauna uluman jumatan, law wajadtu hamalatan. Ilmu ku kakek, tapi sapa sing layak nampa. Jadi dene dhewe ku gak yakin ana sing iso nampani. Muga kula bayangno lah ngoten. Ngalim sak kula wae wis wong bingung gitu lho. Nek saya dinali kan buyute napa? Bingung gitu loh. Apa meneh? Ya itu tadi ilmu itu tidak ada habisnya. Dan dia masuk akal ketika seorang Imam Ghazali hikam nerangno makna batinnya itu ya masuk akal. Paham? Kalau ini membahas tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu bikin mukaddimah itu alhamdulillahilladzi anzalal kitab. Alhamdulillahilladzi ja'ala dzulumati wan nur. Alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ardi. Alhamdulillah. Terus beliau bilang begini dalam mukaddimah. Semua sifat Allah yang terkait dengan nuzulul Quran itu selalu dibuka dengan alhamdulillah. Artinya satu nuansa syukur, satu citra syukur, satu dorongan apa? Syukur. Ya alhamdulillah itu kaulus syakirin, sesuatu yang dekat dengan wong sing syukur. Sebab itu Quran ora ngarang ning gone atine wong sing ampen rupek tadoyut fitin taharruf fit.
Mana kena dadi kiai cek santri. Angger atimu ora padeng ora ngarah kelebon Quran. Men sumpek ra di dhuwit, tukaran sumpek geger mbek tonggo mbek mertua ora ngarah kelebon Quran. Mergo wong nek sumpek kok angel muni alhamdulillah. Padahal Quran dibuka mbek alhamdulillah terus. Quran niku ora ana dibuka mbek astagfirullah. Mergo astagfirullah wis timbul wong sumpek. Oh, apa meneh dibuka mbek inalilah. Malah nek ada di kiai kudu setengah uraan, uraan kudu dekat muni alhamdulillah. Nyatane kula uraan malah gampang paham Quran. Itu bukti bahwa Quran itu ada makna batnan, makna batin, yaitu Ibnu Katsir membuat natijah kenapa semua sifatnya Allah yang terkait nuzulul Quran selalu dibuka pakai alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal kitab, alhamdulillah kada. Pokoknya yang terkait nuzulul Quran itu dimulai dengan bahasa-bahasa yang arahnya itu syukur. Tabarakalladzi nazzalal furqan, alhamdulillahilladzi anzalal kitab. Tidak ada dimulai dengan astagfirullah atau bahasa-bahasa yang menunjukkan tadayuq fikih. Karena agama harus dimulai dengan merasa syukur dengan Allah. Ini ku ridho be apa sing dikersakno pengiran. Paham? Itu jenis makna batnan. Nah, sebab itu khomer ya kayak itu. Mabuk. Nah, mabuk itu apa? Secara fisik mabuk itu ya minum arak sabu-sabu. Minum arak sabu-sabu setengah ngeflek kok dibedo wong to tersinggung jatuh. Nah, makna batin ini mabuk kekuasaan, mabuk dan itu kesinggung ya ngamuk. Wes kok dia ini dipelih ora krasi. Iku yo ngamuk tenan ya. Ya ada wong baldo kan tenan deh. Ya papane mabuk, mau kira mabuk entuk, ya biasa wae to. Ujung-ujungnya kita tersinggung mergo mabuk entuk. Cara ora mabuk entuk kan ya biasa. Dari pas dijadi ini mau cair. Nah, cairnya kena, orangnya kena. Loh, ketika orang tenang kan mau awali mabuk kan ya biasa. Ya, tapi awali mabuk ya. Ya, benar kumur adalatan apa? Itu kan ikut makna batin. Nah, rasa lebokno hati. Ya kan sama kan mabuk bisa fisik, bisa non. Cara bahasa Arab iso lafzi iso nami. Iku jenenge ilmu. Iku ning ilmu tafsir ngoten keterangan. Kita ya anggap ae bener nek wis kok repot. La ta'ala alladziina aamanu wa 'amilus sholihati junahun. La ta'ala ana iku 'alal ladziina aamanu ing atase wong sing iman wa 'amilus sholihat. Sampeyan nak niku nggih supados tahqiq nggih. Niku tenggene ulum tafsir ini kula akan crita niku kula mun tak niatin nyenengno bocah-bocah sing kersane seneng ulumul Quran. Kados lafaz ya ayyuhal muzammil. Secara fisik saat Nabi ketemu malaikat Jibril teng Gua Hira, secara fisik Nabi niku kan redeg. Mergo Nabi itu pengalaman pertama ketemu alam gaib redeg. Bareng redeg mulai muni ning Khadijah zamiluni zam. Aku kemuli mergo redeg. Diarani ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal mudaththir. Tapi sampean delok teng tafsir Baidawi napa Ibnu Katsir juga bisa dimaknani wong kemulan nak nunjukno tunak-tunuk males. Jadi ya ayyuhal muzammil mat iki tugas akeh kemal-kemul nang tenanan dakwah. Sebab iku kiai yang kudu energi, kudu gak kemal-kemul. Sampeyan delok teng tafsir Baidawi ya ayyuhal muzammil. Jadi makna zahirnya itu tadi memang faktanya Nabi kemulan. Makna batinnya muzammil itu mutakabir. He wong sing males-malesan iki suwaye kum fa anfir wa rabbaka napa? Takabir. Suwaye dakwah kum fa anfir wa rabbaka kemul ora barbar. Lho kan nek mulus ngomong, aku sing tuku kitab sing dina. Enggak tak jual murah. Ora bati-batinan niku. Nurun. Ramah akal. Ketika di mana nih batin nanti ada masalah kan? Ya tidak janggal, memang iya gitu. Ya kan gampang kan, mana nih Quran itu gampang. Karek ana sing nampa layak ta ora terus dinane. Dinane kan pokro lho, ngomong ngono. Aku kok mau akeh, to iki kok nampa. Gak karo-karuan.